Salam saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Yahya membongkar kebohongan Waloni, di mana Waloni mengatakan pernah kuliah di Israel selama 4 tahun 7 bulan untuk meneliti naskah Laut Mati. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Saya 4 tahun 7 bulan belajar di Israel, mau cari tahu mana itu Injil yang betul, mana Injil, kitab Injil itu. Kata Yahudi, Injil itu disimpan di dalam laut mati. Maka ada istilah akademik, the Dead Sea Scrolls, gulungan naskah laut mati. Nah, di laut mati ini kita lempar bayi saja, bayi tidak tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Saya dan teman-teman pendeta pernah berenang di situ dulu waktu saya masih pendeta, tidak tenggelam. Ada teman saya takut, dia mau berenang. Dia bilang, saya nggak bisa renang. Lompat saja, kau tidak bakal tenggelam. Dia lompat, begini-gini, tidak tenggelam. Sampai sekarang laut mati itu kalau dilempar anak bayi tidak tenggelam. Karena kadar garamnya tinggi. Nah, disitulah kata Yahudi, Injil disimpan. Bagaimana Injil disimpan di bawah, orang mau menyelam pun nggak bisa di situ. Kalau saya lihat, pola kebohongan yang dilakukan oleh Waloni ini mirip dengan Kainama ya. Di mana mereka berdua ngaku-ngaku pernah kuliah di Israel. Saya bingung bagaimana caranya orang Indonesia bisa kuliah di Israel. Padahal Israel dan Indonesia tidak punya hubungan politik. Jadi tidak mungkin orang Indonesia bisa kuliah di Israel. Seperti yang dilakukan oleh Waloni tadi itu ya. Dia mengaku pernah kuliah di sana selama 4 tahun 7 bulan. Wow, 4 tahun 7 bulan. Berarti dia fasih bahasa Ibrani dong. Ini termasuk orang yang langka ya, langka dalam melakukan kebohongan seperti Kainama. Hanya 2 orang ini kayaknya yang ngaku-ngaku lulusan Israel ya. Kalau yang Vatikan ada juga sih. Nah, kemudian dia katakan meneliti naskah gulungan Laut Mati yang disimpan di bawah Laut Mati katanya. Ini kan kebohongan yang kedua yang Waloni lakukan. Kenapa? Naskah-naskah gulungan Laut Mati itu tidak disimpan di bawah Laut Mati, melainkan di sekitar Laut Mati, yaitu di Gua Qumron. Lucu, mana ada naskah disimpan di bawah Laut Mati? Kurang kerjaan itu orang yang nyimpan di sana kan ya. Nah, dia aja nggak tahu apa itu naskah Laut Mati. Jadi naskah Laut Mati atau naskah Gua Qumron itu adalah naskah-naskah atau gulungan-gulungan Alkitab yang ditemukan di sekitar Laut Mati, yaitu di 11 Gua Qumron. Pertama kali ditemukan tahun 1947 oleh seorang gembala yang bernama Muhammad El-Dib. Jadi ketika dia mencari dombanya yang hilang, dia melempar-lempar batu ke tebing-tebing itu ya. Kemudian tidak sengaja dia melempar batu ke salah satu gua pertama yang ditemukan pertama kali, dan ada yang bunyi pecah prank gitu ya. Dan kemudian dia cari, dia penasaran, ternyata ada 8 guci yang berisi gulungan-gulungan. Kemudian gulungan-gulungan itu dibawa pulang dan dijual ke seorang yang penampung barang-barang antik, namanya Kando. Kemudian Kando menjualnya kepada seorang uskup bernama Yeshua Samwil. Jadi dia adalah uskup Ortodoks Syria. Dan kemudian Yeshua Samwil memperlihatkan itu kepada Profesor Sukenik. Nah, setelah diteliti ternyata itu adalah gulungan-gulungan berharga dari naskah-naskah Perjanjian Lama. Setelah itu dikirim ke Amerika dan diteliti lebih lanjut, ternyata memang benar bahwa itu adalah naskah-naskah Alkitab kuno. Bahkan di gua pertama itu ada naskah yang tertua, yaitu naskah kitab Yesaya yang ditulis sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Dan setelah itu barulah digali, dicari lagi, ditemukan 11 gua. Nah, di 11 gua inilah kemudian ditemukan 584 naskah atau gulungan-gulungan, 120 diantaranya adalah naskah dari Perjanjian Lama lengkap, kecuali kitab Ester. Selain Perjanjian Lama, ada tafsir, kemudian ada kitab apokrif, kemudian ada Deuterokanonika, kemudian ada puji-pujian, dan juga
ada aturan-aturan mengenai hukum agama. Nah, inilah naskah-naskah gulungan Laut Mati yang menggemparkan dunia di abad yang ke-20 ini. Ngomong-ngomong, saya punya bukunya ya, ada 2 buku mengenai gulungan Laut Mati. Yang ini The Dead Sea Scroll, kemudian yang ini juga The Dead Sea Scroll. Nah, jadi saya ngomong ini berdasarkan data-data valid seperti yang dikatakan Ustadz Kainama. Jadi literaturnya benar, lengkap, ada data pendukungnya. Bukan asal ngibul seperti Waloni tadi itu, yang dibongkar kebohongannya oleh Yahya sendiri. Jadi gimana? Malu nggak tuh berbohong di media sosial seperti itu? Makanya jangan suka berbohong. Dikira orang Kristen di Indonesia itu bodoh-bodoh gitu ya. Ini zaman sudah maju. Internet sudah bisa dijangkau dimanapun gitu ya. Jadi orang bisa cari. Kalau yang mendengar Waloni ngomong tadi itu bisa searching gitu ya. Pasti dia akan tahu bahwa Waloni ini melakukan kebohongan. Sekian dari saya. Semoga ini mencerdaskan kita semuanya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.